Salam Sigap, Polantas hadir. Ya, kembali ke podcast Prediksi Satlantas Polres Blora bersama saya Aibda Harun Dilaksono pada siang hari ini. Ya, kita kembali ke meja ini, tapi dengan bintang tamu atau narasumber yang berbeda. Kali ini dengan Kanit Kamsel Satlantas, Ida Sigit SHMH. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Sigit. Baik, bersamaan dengan ini karena tamu yang diundang di sini adalah beliau yang punya meja ini sendiri. Nanti pasti ngobrolan kita akan terlihat agak istimewa karena saya lihat unit Kamsel juga unit yang paling unik, paling asik, dan ini adalah sebuah unit yang programnya atau pelaksanaannya adalah preemptif, gitu ya, pencegahan, penyuluhan dan sebagainya. Baik Pak Sigit, sebelum kita mulai obrolan kita siang hari ini ya, alangkah abdulnya, saya tuh agak pengen ngerti, ya agak sih, biar dulu juga tahu, masyarakat Blora juga tahu, sebelum Pak Sigit menduduki jabatan Kanit Kamsel, boleh nggak Pak Sigit sedikit profil Pak Sigit sebelum menjabat di sini? Ya, terima kasih Pak Khairul. Mungkin saya tidak akan memberikan sedikit, tapi agak banyak. Tapi boleh. Barangkali ada sponsor yang boleh, ya. Ya, warga Kota Blora, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Khairul. Nama saya Ibda Sigit Hariwibowo untuk jabatan Kanit Kamsel. Alhamdulillah diberi amanah untuk menjabat di Satlantas Polres Blora. Sedikit bercerita Pak Khairul, jadi saya asli pribumi dari Blora sendiri. Jadi ya kalau kita bicara pribumi kan berarti kan ada sesuatu hal yang banyak kita di sini. Jadi saya sebelum berdinas di Blora, saya sebelumnya saya mendaftar polisi itu tahun 2004. Ya, nanti ada cerita nih ya, 2004 ada cerita ya. 2004 kemudian saya mulai dinas di Polda Jateng di Semarang tahun 2004. Kemudian saya di tahun 2005 saya di Kesatuan Sepripim, staf pribadi pimpinan. Selama kurang lebih 13 jalan 14 tahun. Setelah itu 13 bulan tapi 13 tahun. 13 tahun di staf pribadi pimpinan. Luar biasa. Kemudian alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri di Sekolah Pembentukan Perwira tahun 2018. Kelihatan ya, pangkatnya ini. Kemudian setelah mengenyam pendidikan pembentukan perwira tahun 2018 saya dinas di Akademi Kepolisian. Akpol Semarang. Akpol Semarang. Itu tempatnya top, Ya. sejuk. Jadi Kemudian tempat ditempatnya taruna pimpinan Polri. Betul sekali. Jadi kemudian setelah 3 tahun di Akpol Akademi Kepolisian, saya pindah ke Polda Jateng pada akhir 2021. Terusan kemarin Pak ya? Terusan. Jadi Januari alhamdulillah langsung kita bisa dinas kembali ke kampung halaman setelah 17 tahun berpetualang. Jadi berpetualang lagunya bisa betul langsung ya kan. Jadi alhamdulillah saya bisa berdinas kembali di Blora dan diberikan amanah sebagai Kanit Kamsel. Jadi kembali lagi tadi cerita 2004. Monggo silakan, mungkin Pak Khairul bisa bercerita. Sebenarnya gini, karena sepertinya saya MC-nya beliau narasumbernya, tapi kelihatannya agak formal sedikit. Tapi sebetulnya gini, Lur, saya juga asli Blora, beliau asli Blora. Dulu itu kita itu satu leteng SMA, tapi beda alma mater ya. Betul. Beda alma mater. Tetapi sebetulnya kalau diakui, pintarannya itu sebenarnya satu leteng. Karena kita sedikit basa-basi, jadi seolah-olah saya tanya, diakui nggak? Boleh Mas diakui. Masih jadi pintaran satu leteng. Ya, alhamdulillah. Leteng ya. Kembali Ya. kita ke topik. Ya. Ya.
Jadi alhamdulillah saya diberikan jabatan Kanit Kamsel di bulan Januari 2022. Itu Pak Khairul. Ya. Oke Pak Sigit, menyinggung kita ke inti obrolan kita, yaitu unit Kamsel, yaitu unit keamanan dan keselamatan. Kalau dulu namanya unit Dikyasa Pak Sigit ya. Ya. Unit Dikyasa. Kalau di unit Kamsel saya belum pernah menjadi anggota sih. Tapi kalau unit Dikyasa Pak Sigit, Ya. saya kurang lebih hampir 6 tahun, 5 tahun lebih 6 tahun di unit Dikyasa. Berarti Jadi lebih. tempat ruangan ini mungkin, wis kalau sekolah sudah mau lulus SD. Iya, iya, iya. Pak Sigit, Ya. kita agak berbincang-bincang mengenai Kamsel. Kamsel ini sama Dikyasa tupoksinya hampir sama Pak ya? Hampir sama. Jadi pertanyaan saya Pak Sigit, karena saya lihat itu untuk tupoksi unit Kamsel itu mulai dari penyuluhan, fungsi pembinaan, survei jalan, rekayasa, sampai mitra ya. Ya. Yang saya ingin bertanya Pak Sigit, pengalaman Pak Sigit selama 1 bulan menjabat unit kamu pasti pernah bertugas baik dari penyuluhan, survei, rekayasa, ataupun rapat dengan pemangku kepentingan. Itu hal yang paling unik Pak Sigit, pengalaman Pak Sigit secara pribadi. Ya. Boleh Pak. Jadi saya sedikit bercerita ya untuk warga Blora semuanya. Jadi unit Kamsel adalah unit di bawah daripada unit Kasat Lantas atau bertanggung jawab penuh, tugas dan tanggung jawabnya dipegang penuh oleh Pak Kasat Lantas. Jadi kita laporannya kepada Kasat Lantas langsung. Kemudian untuk kegiatan atau tupoksinya, tugas pokok fungsinya adalah intinya adalah pembinaan dan dikmas tentang lalu lintas. Ya. Dikmas Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat. Ya. Jadi perlu digarisbawahi Ya. bahwa kita memang pembinaan dan pendidikan lalu lintas. Jadi setelah saya kembali di Blora, saya diberikan amanah untuk menjabat Kanit Kamsel. Ya, itulah. Begitu saya masuk hari pertama, ya, ini hari pertama itu saya langsung melaksanakan sosialisasi. Ya, di SMP 1 Blora. Ya, Pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan. tidak akan terlupakan. Baru pertama masuk Ya. sudah langsung Langsung action. Nah, ya kan, jadi bisa. Jadi unik. Kita itu unik. Bagaimana kita bisa belajar, sambil belajar kita memberikan edukasi terhadap anak-anak siswa ini. Iya. Yang pertama kita di kegiatan di SMP 1 Blora. Ya, Kemudian langsung, Pak, ya? iya SMP 1 Jepon. Ya. Kemudian terakhir di bulan Februari kemarin SMA 1 Randu Batung. Kemudian kami juga sempat berdiskusi atau mengumpulkan daripada rekan-rekan klub motor. Ada, kita pernah mengumpulkan. Kemudian kita juga pernah koordinasi dengan Dishub, instansi samping, banyak dinas pariwisata dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ke tukang ojek Pak. Pak Khairul, kita ke tukang ojek. Penyuluhan juga, karena Blora ini kan juga lagi gencar-gencarnya. Apa? Coba. Nah, apa ini? Tahu nggak? Siru. Kenal potbrong, ya kan? Tapi alhamdulillah kita Efeknya sangat dirasakan, dan diterima baik oleh kenyamanan masyarakat. juga sangat dirasakan. Nah, itu yang banyak kita harapkan. Terus kembali lagi, jadi di hari pertama saya dinas di unit Kamsel, kita melakukan sambang atau istilahnya sosialisasi bagaimana cara berkendara. Nah, cara berkendara juga kita harus bisa menjelaskan bagaimana anak SMP ini kan tidak boleh, tapi kita memberikan pembelajaran, memberikan edukasi sejak dini. Iya. Sejak dini ini dalam artian boleh mengerti, Iya. tapi tidak untuk dilakukan. Iya. Nah, uniknya di situ. Digarisbawahi. Nah, dimengerti, tapi tidak untuk dilakukan. Itu Sebagai bekal. betul. Bahkan kita sudah memberikan bagaimana mulai dari awal, bagaimana kita sebelum berkendara, saat berkendara, dan sesudah berkendara. Kita selalu memberikan pembelajaran tertiblah berlalu lintas dan tertiblah berlalu lintas sejak dini. Ini. Berarti Jangankan intinya- seperti itu. Ya, Intinya apa, Pak? Kalau sampean bisa lihat kemarin kita kedatangan tamu. Ini. Siapa? Kita digeruduk dari Duren.
teman kita, rekan kita. Ini TK dari Batalion 40 Alugoro. Itu luar biasa, anak-anaknya aktif sekali Pak Farul. Alhamdulillah kita bisa memberikan bekal yang ya nanti bisa menjadi ladang ibadah. itu namanya PSA. Polisi Sahabat Anak. Ya, jadi gitu. Wah, Pak Farul sendiri alhamdulillah segala kegiatan kita semua berjalan lancar, tidak ada sesuatu apapun. Ya, itulah uniknya kita memberikan suatu edukasi yang bersifat langsung terjun ke lapangan. Jadi gini Pak Sigit, satu lagi tadi tak garis bawahi Pak Sigit mengenai mitra stakeholder ya, atau sama orang pemangku kepentingan itu kan di jalan itu kan sampai kepolisian itu ada Pemda yaitu di dinas perhubungan, PU dan sebagainya. Perlu kita ya ketahui bersama kan bahwa Pak Sigit tadi berkoordinasi seperti itu karena jalan itu bukan secara umum adalah tanggung jawab kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama yaitu stakeholder atau kepentingan tadi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki kelengkapan jalan, terus perbaikan jalan, rekayasa dan sebagainya. Tujuannya untuk kenyamanan semuanya. Itulah bersinergi untuk Blora. Untuk Blora lebih baik. Untuk Blora tertib lalu lintas. Gitu. Pak Sigit satu lagi pertanyaannya. Unit Kamsel ini Pak Sigit biar rekan-rekan tahu atau seluruh tahu punya anak buah berapa Mas? Ya, kalau kita anggota ya, anggota. Sebetulnya kalau kita bicara anggota, saya menganggap bahwa suatu organisasi, suatu lingkup unit itu saya bukan menyebut satu anggota, keluarga. Karena anggota karena kantor itu adalah rumah kedua. Keluarga saya di sini ada dua. Ya. Yang pertama Mas Arif atau Bribtu Arif, ya. Yang kedua dari Bintara Baru itu tanda saya juga Bribda Adifa. Itu masih bujang loh. Ya. Mungkin ada sedulur-sedulur yang di sana namanya Adifa. Iya, boleh. Ya, itulah sedulur-sedulur kita di sini. Dan Pak Erus sebelum ditutup mungkin ya, saya berpesan mungkin ada instansi dari sekolah atau mungkin dari instansi lain yang membutuhkan daripada suatu pembelajaran atau mungkin edukasi penyuluhan daripada unit lalu lintas, silakan. Pintu saya tidak pernah saya kunci 24 jam. Karena kan ada yang jaga. Kunci dari hati, tidak pernah kunci, dibuka terus. Jadi mungkin ada sedulur-sedulur yang mau soal atau istilahnya berkoordinasi atau butuh bantuan, kami selalu terbuka. Yang penting kita selalu menekankan bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Iya, perlu diingat juga Pak Sigit ya sama dulur-dulur bahwa ingat pelanggaran itu adalah asal mula terjadinya kecelakaan. Jadi unit ini bertujuan atau punya misi yaitu jangan sampai membuat pelanggaran karena kita fungsinya adalah pembinaan biar masyarakat itu tahu, mengerti dan dijalani. Itu Pak ya? Betul sekali. Oke. Ya, barangkali itu saja Pak Sigit untuk podcast kali ini biar rekan-rekan atau dulur lebih kepo lagi. Besok kita podcast lagi. Boleh. Boleh. Biar yang lain juga agak kepo. Biar ininya biar ada sponsornya besok. Ya terima kasih Pak Sigit waktu yang diberikan ke podcast Presisi Satlantas. Ya barangkali semoga podcast atau yang diberikan Pak Sigit sebuah harapan untuk kita dan tujuannya adalah untuk kebaikan kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Sigit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi, salam sigap, Pollantas.